Menurut gua Bojan ini luar biasa, Bang. Kenapa gua bilang luar biasa? Dia taruh Eliano di posisi gelandang bertahan, main triangle sama Lucho, sama Tom Haye. Ini out of the box. Ini ngebuat Bayangkara yang sebelumnya tampil disiplin di laga kemarin, entah kenapa jarak antar pemainnya kebuka. Ini cuma kiper doang yang nggak bisa, yang belum dia mainin, karena Iya. semuanya dia bisa. Dia main di mana aja bisa gitu Iya. loh, kecuali kiper. Boboto ngomong gitu. Bojan juga ngomong gitu. Tiba-tiba muncul klip Eliano latihan jadi kiper di Pexjol. Komposisi pilihan pemain sebenarnya di kemarin itu. Di posisi itu sebenarnya gitu sih. Maksudnya kalau Persija tanpa mindset full attack aja di laga itu, dia bakal menang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang banget tentunya kita berjumpa lagi di komentar Rensu dan Ibam. Yes, dan hari ini seperti biasa ya, kita akan membahas bagaimana dunia persilatan, dunia persepak bolaan Indonesia bersama dengan Mang Ibam, cenayang Indonesia. Wih, luar biasa Ibam, Bam. Semua orang sekarang sudah menyebut lo sebagai cenayang. Enggak lah, janganlah. Iyalah, lo akan dicari sama banyak orang. Enggak, kan ini kan bisa dipelajari masalahnya. Enggak lah, bukan lo masalah dicari. Enggak lah itu ya. cenayang-cenayangan. Tapi yang pasti emang ini ya, satu ya kan memang bisa dipelajari. Jadi memang kita itu memberikan prediksi berdasarkan data dan fakta. Ya, benar. Jadi sebenarnya semuanya itu berdasarkan data fakta dan kebetulan ya pada terakhirnya kebetulan nyata pas. Pas Ya, ya. tapi memang ya cenayang juga sih Mas Bang. Tapi kan gue di briefing dulu sama lu sebelum Enggak siang. lah, Sebelum jangan- tag ini tuh gue dikasih tahu dulu. Jangan Tapi lu bohong. ngomong gini ya, Jangan itu. bohong, jangan bohong. Jadi Ibam ini suka merendah seperti itu. Dia suka apa namanya? Memang orang Cicadas memang kayak begitu ya. Dan juga buat teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas, Bam, Apa tuh? tentang bagaimana hasil dari pertandingan di pekan ke-14 Ya. di Super League. Benar. Dan menurut gue ini benar-benar ya. Jadi kan kita kemarin tuh membahas 3 pertandingan, 2 berhasil sukses secara prediksi, 1 ternyata di luar dugaan. Nah, satu persatu kita bahas. Yang pertama, Bam, adalah pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bayangkara FC. Ya. Jadi akhirnya Persib Bandung berhasil kembali meraih kemenangan dan menipiskan poin. Ya. Benar. Dari Borneo FC hanya tinggal 3 poin lagi, Bang. Ya. Dan ini sangat menarik karena ini kan nanti akan berhubungan dengan satu pertandingan di pekan keempat yang akan dimainkan di akhir tahun ini, ya, Benar. pertandingan terakhir, dan itu nanti akan seru tuh di situ. Nah, tapi gue akan membahas gini. Pertama di pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bayangkara FC. Di pertandingan itu yang langsung gue bahas ya kalau bicara soal Ramon mencetak gol, itu kita sama-sama tahu, dan itu menurut gue sih emang pemain kalau udah apa ya, bucat, bener ya, bucat ya. Iya kan? Iya, Kalau udah bucat, konotasinya beda sih kalau Beda ya? bocah. Jangan juga. itu langsung plong aja Ya, gitu ya. ya, Kalau ya, udah ya. pecat telur langsung plong. Kenapa? Emang kalau di bahasa Sundain pecah jadi bucat, teman. Konotasi di Sunda jadi beda. Jangan. Ya. Nah, kondisi kayak gitu. Tapi itu adalah mengatakan bahwa yang namanya insting gol sudah kembali. Iya. Tapi gue akan membahas yang pertama nih, Bam. Apa tuh? Menurut gue sangat takjub dengan kepintarannya pelatih. Ada yang manggil Boyan, ada yang manggil Bojan, ya sah-sah aja. Karena kalau di Kroasia itu memang J kan dibacanya Y. Agak Jadi, Y, ya. Boyan. Tapi kalau kita mau manggil Bojan pun nggak masalah. Nggak masalah. Ya kan? Yang penting jangan manggil yang aneh-aneh aja. Hmm. Nah, menurut gue Bojan ini luar biasa, Bang. Kenapa gue bilang luar biasa? Dia taruh Eliano di posisi gelandang bertahan, main triangle sama Lucho, sama Tom Haye. Ini out of the box. Dan menurut gua di pertandingan kemarin, lini tengahnya Persib Bandung itu, triangle-nya itu bisa bermain sangat dinamis. Jadi nggak ada pakem. Walaupun mungkin di atas kertas ya, posisi 6 itu adalah Eliano. Posisi 8-nya adalah Lucho. Benar. Posisi 10-nya adalah Tom Haye. Tapi dalam perjalanan di permainan, itu bisa-bisa berputar tuh. Benar. Bisa-bisa tuh Lucho yang di posisi 6, siapa namanya si Eliano di 8, Tom Haye di 10, atau bisa-bisa tiba-tiba kebalik. Muter lagi bisa tuh. Eliano bisa di posisi 10. Ah. Dan menurut gue ini jenius. Iya. Gue harus akuin, Bam. Ini jenius. Dan enak banget mainnya. Dan menurut gue ini ada something different yang wow, ini mainnya sih kelasnya, levelnya udah bener-bener luar biasa sih, Bang. Kalau kita ngomongin komposisi pemain tengah yang ada di Super League, Persib ini nggak ada yang bisa ngelawan.
Dalam arti yang tadi yang lu bilang, tidak hanya komposisi karena kualitas, tapi juga pemahaman fungsi dan peran para pemain ketika di atas lapangan. Yes. Tidak hanya style, tapi pemain-pemain ini tahu ketika menjalankan fungsi sebagai DM, dia bermain harus seperti apa, ketika menjadi AM harus seperti apa, ketika menjadi CM harus seperti apa. Dan kalau gua ngelihat memang gue udah ngebaca data dari Eliano sejak awal musim ketika dia datang ke Persib. Posisi gelandang bertahan itu bukan posisi yang asing buat dia. Di Pek Zwolle ada 8 hingga 14 pertandingan dia mainkan di posisi tersebut. Dan itu ngebuat akhirnya juga dia sudah tidak canggung untuk berada di sana. Dan apalagi Thierry Rennes, kakaknya juga bilang kan bahwa adiknya itu lebih well coaching dibanding gua gitu. Artinya Eliano secara football IQ dia benar-benar tahu kalau gua sebagai bek kanan gua main harus seperti apa nih, tugas gua seperti apa nih. Makanya ketika di gelandang bertahan dia udah simple aja. Dia nggak melakukan hal-hal sensasional. Dia bermain simple tapi dengan kualitas tinggi gitu. Kan itu hal yang sulit untuk dilakukan di sepak bola ya. Itu dia. Jadi kuncinya di sini ya. Jadi buat teman-teman, gua tuh selalu menganggap bahwa pemain bola yang bagus itu adalah pemain bola yang tahu dia ditempatkan di posisi apa. Ketika lo main sebagai pemain di posisi bek kanan, ya tugas lo menjaga pertahanan dan membantu penyerangan. Iya. Ketika lo bermain sebagai center back yang bagus adalah center back yang bisa menghentikan serangan lawan. Ketika lo menjadi seorang gelandang bertahan adalah gelandang yang bisa bermain untuk menjaga kedalaman. Ketika lo menjadi seorang gelandang menyerang adalah orang yang bisa bermain sebagai pemberi feeder gitu kan, sebagai pemberi bola. Kadang kan orang kan semuanya mau dijalanin, Bang. Iya. Lu mau jadi gelandang bertahan tapi lu mau nyerang juga. Benar. Kadang-kadang akhirnya ketika di counter lu selesai. Nah, itu yang gue bilang kan. Jadi bukan berarti lu harus kelihatan menonjol, tapi sebenarnya yang bagus itu kan yang lu menjalankan tugas yang dibebankan atau juga yang diberikan oleh pelatih lu untuk lu. Bener kan? Benar. Bukan lu yang malah menonjol di pertandingan, padahal sebenarnya di situ lu tidak menjalankan tugas lu yang diberikan sama pelatih lu. Itu kan yang terjadi di marahnya kemarin Bojan sama William yang itu kan sebenarnya kan. benar. Jadi justru karena overacting di lapangannya ini ya, over confidence dan segalanya ngebuat akhirnya over carry juga. Ini ngebuat akhirnya pemain tersebut kayak William ini jadi nggak maksimal karena tidak menjalankan tugas dan gameplay yang sudah disusun sama Bojan. Sedangkan Eliano di laga kemarin dan di laga-laga sebelumnya ketika berperan sebagai fullback kiri, fullback kanan, sayap kanan, dia menjalankan fungsi dengan menurut gue sih sederhana ya, tapi kualitasnya tinggi gitu. Ini ngebuat akhirnya dia kelihatan spesial banget di laga tersebut. Dan emang layak untuk mendapatkan apresiasi lebih ya, walaupun yang menjadi man of the match kan Ramon ya dengan brace-nya, satu catatan statistik yang juga tidak bisa dibantah, tapi peran di laga tersebut unsung hero-nya si Eliano. Ya, jadi gini, gue belum membaca secara jelas karena kebetulan itu nanti harusnya sebenarnya berhubungan dengan GPS-nya punya Persib. Ya, dan harus ada sampel ya. Sampelnya harus lebih banyak ya. Ya, itu ada dan itu ada datanya gitu loh. Sebenarnya sih nanti tinggal nanya ke pelatih fisik ada, tapi kabarnya kan, ini belum tentu benar. Kabarnya distance coverage-nya Eliano dalam satu pertandingan itu 10 sampai 11 km. Itu udah half marathon. Dan itu luar biasa, Bang. Iya. Rata-rata pemain bola standar yang kategori pro loh ya, bukan pemain bola kayak kita. Kalau pemain bola kayak kita paling distance coverage 1 sampai 2 kilo paling maksimal. Iya. Kalau pemain bola pro itu hanya 6 sampai 7 km distance coverage-nya. Dan Eliano kabarnya itu 10 sampai 11. Ya itu VO2 max dan badak banget gitu loh. Endurance-nya. Sebenarnya 10, sekian kilometer distance coverage di pertandingan sepak bola itu adalah hal standar di top 5 Liga Eropa. Ya. Di Serie A, betul. di Eredivisie, Premier League dan lain-lain. Mungkin Premier League bisa lebih ini karena intensitasnya lebih kencang. Tapi untuk Super League itu sangat spesial karena benar yang pernah gua baca di beberapa tahun sebelumnya itu ada di 7 hingga 8 km. Iya, untuk ini yang bisa standar, iya. standar. Kita ngomong standar. Iya, ini bisa di angka tersebut dan konstan gitu. Dari laga ke laga dia tuh ada di angka segitu. Jadi emang ngebuktiin kalau Eliano tidak hanya multifungsi tapi juga dia menjadi kepingan puzzle yang sebenarnya mungkin terlihat sepele ya, tapi kalau nggak ada dia itu nggak akan nyambung puzzle-puzzle lainnya gitu. Iya, jadi ada bahasa yang namanya itu kan ada penghubung. Jadi ini kan kalau misalnya kayak kita ngomongin ECU ya, ngomongin balik elektronik kan ada sirkuitnya. Sirkuitnya itu ada Tom Hai, ada Lucho gitu kan, lalu juga di kirinya kemarin itu ada Dewangga gitu kan, dan di kanannya ada Kakang. Nah, ini penghubungnya gitu kan. Ya si Eliano, makanya akhirnya Kakang juga main bagus banget. Iya.
Dewangga juga. Dewangga menurut gua ya kan akhirnya gue juga kemarin kan sedikit memberikan sebuah keadaan ke Dewangga. Menurut gue Dewangga tuh main udah bagus banget. Cuman memang untuk terus bisa menjadi starter di Persib nggak cukup hanya seperti itu. Iya. Salah satunya harus diperbaiki kan adalah bagaimana cara dia melakukan end passing aja. Yang crossing itu ya. Ya, crossingnya masih kadang-kadang asal crossing yang nggak tahu temennya ada di mana gitu loh. Memang bolehnya ngangkat, bolehnya tapi kan nggak percuma juga kalau kayak gitu. Kalau lo udah main di high level, top level ya udah nggak bisa kayak begitu. Harus tetap tahu temennya ada di mana. Tapi yang lainnya menurut gua Dewangga bagus banget mainnya. Gitu. Di laga itu tuh peran Eliano yang pertama dia disiplin posisi, selalu tidak selalu memegang bola, tapi ketika temennya megang bola dia ada di posisi yang tepat untuk menerima kalau seandainya temennya mau umpan. Opsi passing. Opsi passingnya jadi kan itu yang paling susah ya. Tidak hanya mendapatkan posisi, tapi menempatkan posisi pemain agar jauh dari marking lawan. Nah, Eliano tuh pintar melakukan itu. Yang kedua, ketika dengan bola dia tuh kayak pemain futsal, sprint pendek dengan dribbling bolanya tuh bagus gitu. Jadi dribblingnya nggak yang lewati 3 pemain, nggak cuma 1-2 pemain saja dilewati atau nggak cuma 1 pemain, tapi cukup untuk nge-break sistem pertahanan lawan gitu. Dia dribbling dengan diameter 1-2 meternya ini sangat bagus gitu. Ditambah kalau gua lihat sih dia pemain yang bisa memutus serangan lawan tanpa melakukan pelanggaran. Ini kan penting banget. Akhirnya ini ngebuat Bayangkara yang sebelumnya tampil disiplin di laga kemarin entah kenapa jarak antar pemainnya kebuka. Mungkin ada faktor juga 2 fullback-nya ini sangat disibukkan oleh memarking 2 flank Persib ya. Barros sama Berguinho kan benar-benar ditempel ketat tuh sama Putu Gede sama Firza. Ini akhirnya ngebuat sistem di tengahnya ini jadi agak berjarak gitu. Dan itu yang buat akhirnya lini tengah Persib semakin superior, apalagi dengan Lucho yang semakin nyaman ya untuk berada di area pertahanan lawan. Tom Hayo maksudnya. Lucho juga permutasi posisinya bagus gitu. Ditambah fullback Persib juga aktif. Jadi ini ngebuat akhirnya Bayangkara tidak seperti Bayangkara yang gua tahu gitu. Kalau masalah menyerang, mereka emang kurang menggigit di musim ini. Bahkan dari 10 tim yang ada di peringkat 10 besar Super League ini kan golnya masih minim. Golnya paling sedikit kan, hanya 12. Tapi untuk pertahanan gua nggak expect Persib bisa senyaman itu karena ternyata Bayangkara agak clueless nih ketika bertahan di laga kemarin. Ya, itu kalau bukan Akil Safik, itu mungkin bisa sampai 5 gol loh. Benar. Karena menurut gua berapa kali, jadi itu total kemarin save yang krusial aja ya. Gua nggak tahu save yang lengkapnya. Save yang krusial itu 7 loh. 7 ya. 5 aja itu dari Ramon kan. Dan itu depan gawang semua loh. Dan itu masih bisa di-save sama Akil Safik. Menurut gua Akil Safik sih emang luar biasa. Mainnya kesetanan banget. Kayak pengen, ya itu yang gue bilang kan. Kalau pemain juniornya pernah main di situ terus tiba-tiba ngelawannya lagi. Kan? Kayak ada pembuktian. Dan pembuktiannya jadi bagus. Mainnya bagus banget Akil gitu. Itu yang nahan sunduran Berguinho nggak masuk akal. Karena dia udah kalah langkah kan. Kalah posisi. Cuman dia bisa shifting cepat tuh ke tiang jauh. Lalu nahan heading dari Berguinho tuh gila banget. Di laga tersebut Persib secara kualitas membuat peluang ya. XG-nya itu ada di angka 3,80, artinya minimal Persib bisa cetak 3 gol. Iya. Maksimalnya 4 gitu. Betul. Tapi ternyata cuma 2 gitu. Artinya memang selain ada beberapa peluang yang juga tidak memperlihatkan efektivitas serangan Persib maksimal, ya Akil Safik juga sangat bagus gitu. Ya, nih jadi tadi apa? Bam kasih tahu namanya apa? XG. Jadi itu ini bahasa teknik banget. Jadi ini bahasanya asisten pelatih. Berarti asisten pelatih itu biasanya memberikan hal ini kepada pelatih dan jadi angka paling bagus itu ya kalau udah angkanya di atas 1,8 berarti udah di atas 2 itu berarti udah kemungkinan tuh udah pasti akan menang karena udah pasti akan mencetak gol. Tapi kalau udah di bawah itu ya itu berarti kemungkinan untuk mencetak gol kan rendah ya. Berarti kan angkanya tuh udah dari situ. XG itu menggambarkan kualitas membuat peluang sebuah tim. Nah, itu dia. Jadi ada tim yang bisa menang 2-0 tapi XG-nya 0, gitu. Berarti sebenarnya kualitas serangannya jelek. Iya. Cuman tapi dia 1 peluang 1 gol. Entah bagaimana bisa cetak gol bisa dari penalti, dari gol bunuh diri lawan. Itu yang terjadi di Juventus zaman Allegri kan. XG-nya cuma 0,50, 1,2 itu kan berarti gitu. kan sama aja kayak lu creative changes lah, hampir mirip seperti itu. Tapi kalau lu semakin besar kan berarti sebenarnya ya, kalau hitung-hitungan kasar ya semakin lu banyak bikin creative atau lo membuat chances, itu kan berarti kemungkinan besar lo mencetak gol semakin tinggi. Tapi kan banyak juga ada orang yang chances-nya banyak tapi juga peluangnya kan banyak kan yang disebut yang celah-celah kayak gitu kan. Ya kan peluangnya 7 gagalnya 12 gitu. Ada juga kayak gitu. Ya di laga tersebut sebenarnya ngebuktiin kalau Persib benar-benar bermain dengan energi terbaiknya ketika menyerang gitu. Betul. Dan di pertandingan itu juga
Ya, banyak orang yang bilang kan bahwa apa namanya? Gue tidak membahas soal Bayangkara. Enggak, menurutku Bayangkara bagus juga. Dan gue memuji beberapa pemain Bayangkara. Salah satunya Akil Safik yang menurut gue mainnya hari itu bagus banget gitu kan. Salah satu lagi juga Moises juga di lini tengah juga. Kalau nggak ada dia sih parah juga itu kan. Karena langsung ketemu sama back-backnya Bayangkara. Satu lagi menurut gue yang tampil bagus, Spaso. Spaso ya. Itu Spaso ya, dengan usia yang sudah sebegitu. Dia main 30 menit aja itu bagus banget. Lu bisa bayangin. Itu kalau sebelum ada Spaso, peluangnya Bayangkara nggak begitu berbahaya. Begitu udah Spaso kan lo lihat tuh. Harus berjibaku pertahanan-pertahanannya Persib. Dan lo bisa bayangin kalau Spaso masih dalam prime-nya. Itu ngeri banget. Makanya nggak heran di usianya Spaso masih dipertahankan sama Bayangkara. Karena tim pelatihnya Bayangkara tuh masih ngelihat nih pemain masih berbahaya. Si Traktor ini minimal main 15 sampai 30 menit dalam sebuah pertandingan ya masih bisa untuk bisa 1 gol gitu. Di laga tersebut tuh Bayangkara shifting ya dari coba untuk bermain dengan bola daerah, passing-passing terukur, tapi karena mungkin lini tengah Persib sedang dalam kondisi terbaik, back four-nya juga lagi disiplin banget. Akhirnya menjelang akhir babak kedua coba bermain lebih direct kan, dengan crossing, dengan long ball ke depan, apalagi dengan adanya focal point seperti Spaso gitu. Dan Spaso ini sukses ngebuat Julio Cesar tidak tampil spesial. Nah, terus akhirnya kan kemarin kan juga kan kita bahas juga Bang, bagaimana Julio Cesar dimainkan dengan Matrikardi kurang, tapi kemarin kan masih ada Barba. Jadi bagus. Jadi memang kita bisa mungkin ada sedikit tambahan ya. Julio Cesar sama Matrikardi nggak bisa main bareng, itu benar. Tapi mereka bisa main bareng kalau ada Barba juga. Benar. Akhirnya di pertandingan kemarin masuknya Julio Cesar jadi bagus karena masih ada Barba juga gitu loh. Jadi ya memang Barba ini penting banget ya. Makanya ketika dia diisukan bergabung dengan Pescara, itu kan semua orang kan langsung wah ini kejadian Stefano Beltram lagi gitu kan. Beltramnya kan lagi bagus-bagusnya terus tiba-tiba pindah gitu kan karena masalah homesick gitu kan sebenarnya segala macam. Dan ini kalau sampai Barba hilang lagi, apalagi untuk pertama kali yang kemarin Barba itu megang ban kapten gitu kan. Dan lu bisa bayangin kalau kehilangan Barba sih pasti oleng juga nih Persib gitu kan. Ini dan Boboto pasti sedihnya. Ini sama persis kayak waktu Persib ya lagi cinta-cintanya sama Kosin ya sama Sinta Wechai. Terus tiba-tiba Sinta Wechai harus balik ke Thailand. Banyak bobotoh menganalogikan dengan kondisi di mana dulu waktu Nyek Nyobe dipinjamkan ke Persela Lamongan, terus rotasinya diambil sama Leo Kicitescu. Waduh. Itu kan Persib lagi peringkat pertama di paruh musim kan. Jadi akhirnya gagal juara kan di musim tersebut sama Archang Yuri. Ya ini analoginya seperti itu. Walaupun pas gue cek lagi ya, jurnalis yang mengabarkan tentang isu kepindahan Barba ini, dia terafiliasi dengan namanya media Casa dello Sport. Casa dello Sport ini basisnya bukan media cetak, tapi media digital ya kayak medsos aja gitu. Jadi berarti memang senang pansos saja. Dan medsosnya itu baru terbangun, si Casa dello Sport itu baru dibikin tahun 2023. Bukan La Gazzetta ya. Nah, kalau La Gazzetta dello Sport itu terpercaya. Udah pasti. Ini Casa dello Sport. Bahkan pas gua cek lagi, Casa dello Sport ini lebih identik dengan perusahaan retail di sana tuh. Jadi kayak ya toko-toko olahraga gitu. Dan dia tahu bahwa kalau ngomongin soal Indonesia itu pasti langsung naik. Apalagi ngomongin barudak Bandung nih si Barba gitu. Jadi kan. Beberapa hari sebelumnya dia ngeposting kepindahan full crew ke tim kesayangan Anda kan, ke AC Milan. Dipinjam. Dari West Ham kan. Itu yang like-nya cuma 5. Begitu dia nulis Barba berapa? Pecah tuh. Kan ada 300 lebih tuh yang balas, terus yang retweet, yang quote tweet gitu. Itu dia baru nulis soal Barba. Kalau dia nulis soal Wah Haji Umu pasti lebih karena Haji Umu semua orang itu hormat sama Pak Haji Umu. Tapi menurut gue ya, nih makanya Pak Haji Umu kan nonton juga. Menurut gue orang kayak Pak Haji Umu ini orang-orang yang dedikasi dan sepak bola luar biasa. Lu bayangin ya, dia ngeluarin tenaga, pikiran, dan materi. Di usianya masih seperti ini, masih energik berada di bench, menurut gue sih. Ya lebih dari 20 tahun. Luar biasa itu. Jadi kalau benar-benar emang gak cinta banget sama Persib mah. Dari gue SMP itu. Iya, itu kalau bahasa kita di kalangan sepak bola gitu ya. Di kalangan sepak bola yang tua-tua dibilang gitu. Ini lo belah aja, lo black aja nih tangan gua, keluar darahnya biru ini pasti. Wah, gitu masih ngomongnya. Tapi emang salut gua sama
salah satu orang yang menurut gue Dedikasinya tinggi ya? ya, dan salah satu orang yang ya gue menganggap sebagai orang yang panutan gue lah. Balik lagi ke Barba gitu. Emang kemarin pun ada doorstop yang mengatakan kalau Barba emang ya homesick juga gitu, rindu rumah karena sempat ada dia cedera, membuat dia juga harus pulang. Tapi itu homesick itu beneran berarti ya? Ya, cuman sih menurut gua homesick itu karena beda banget kultur Italia dengan Indonesia kan. Ini pertama kalinya juga dia keluar dari Eropa. Dan gua rasa juga Barba ini ya seperti pemain Italia pada umumnya, malas keluar negeri sebenarnya kan. Kalau Italia itu udah punya liga yang bagus juga di sana kan. Makanya banyak pemain Italia jarang yang keluar ya. Cuman gua rasa sih di jawaban interview tersebut yang namanya doorstop kan. Kalau doorstop kan kadang nggak semua orang siap ditanya gitu. Jadi jawabannya kadang yang keluar ya emosional aja gitu. Bukan berarti Barba bakal cabut juga sih. Jadi harusnya sih Boboto tenang-tenang aja gitu. Okay. Sampai nanti keluar keputusan resminya gitu. Ya, ini ya Ibam Cenayang untuk prediksi pertandingan aja bagus kan, apalagi memprediksi Barba yang kayak gini pasti lebih fix lagi. Ya Bojan sama Persib juga pasti nggak mau kehilangan lah. Orang Bojan udah bilang ini pemain terpenting di lini pertahanan Persib kok. Iya, selain Eliano kan. Waktu itu kan gue sempat bilang juga tuh Eliano. Ini cuma kiper doang yang nggak bisa, yang belum dia mainin karena semuanya dia bisa. Dia main di mana aja bisa gitu loh, kecuali kiper. Boboto ngomong gitu. Bojan juga ngomong gitu, tiba-tiba muncul klip Eliano latihan jadi kiper di Pexjol. Bisa juga ternyata jadi kiper. Gila ya begitu pemain. Gila itu memang. Berarti itulah ya yang namanya orang yang punya football IQ tinggi semua segala macam ya. Makanya, Bam, sekarang gue tanya lu, ini kan berbicara soal Eliano. Lu main bola bisa main di berbagai posisi apa aja? Gue cuma 3 sih. Wide center back kiri, back tengah sama gelandang bertahan. Oh gitu. Iya. Tapi udah nggak bisa jadi gelandang bertahan, udah capek. Jadi ya udah back kiri aja gitu. Ya. Kalau gue bisa semua posisi, Bang. Wah, percaya. Gue bisa main semua posisi. Temen-temen gue banyak yang laporan, Rensu oke katanya. Oke. Enggak, gue bisa main di posisi. Jadi gue itu dulu waktu kecil, waktu SSB gue main di posisi stopper. Pas begitu gue gabung ke Celebrity FC, gue menjadi sebagai striker dan top skor Piala Agung Gemelar, top skor turnamen yang dulu yang dibuat di RCTI semua segala macem gitu. Karena memang pada saat itu yang lainnya bodoh-bodoh aja. Bukan gue yang bagus, yang lainnya bodoh-bodoh aja. Pecah. Ya, terus kalau main sekarang gue mainnya lebih senang main gelandang aja gitu. Main bek kanan ayo, bek kiri ayo. Dan kiper gue dulu main. Waktu dulu gue main kiper juga karena senang aja gitu nendang. Gue tuh kenapa gue senang jadi kiper? Karena gue senang nahan penalti, Bang. Ya, semoga dipantau sama Patrick Kluivert. Masih ada emang Patrick Kluivert? Udah. Orang kan langsung bilang, itu yang diomongin semua segala soal amnesia itu siapa? Ya Patrick Kluivert lah, siapa lagi gitu loh. Ya kalau menurut gua, gua ngomong realistis kan dibilangnya, oh ini permasalahan sedikit ya. Orang tuh dibilang bahwa ya kalau kita tidak mengikuti alur menyerang seseorang, dianggapnya itu kita adalah pro seseorang. Itu loh, yang ini harus diluruskan. Ya kan? Gua mah kagak ada urusannya sama Patrick Kluivert dan juga kagak mau ngebelain juga gitu loh. Kalau emang dia jelek, gue bilang jelek. Kalau emang bagus, ya gue bilang bagus gitu loh. Sama seperti Sintayong juga. Yang bagusnya kita harus bilang bagus juga gitu loh. Jadi nggak ada urusan. Kita mah nggak ada yang namanya anti, nggak ada yang pro. Nggak ada urusan juga. Orang mereka juga nggak punya kepentingan sama kita. Dan kita juga nggak punya kepentingan sama mereka. Ya Bam ya? Iya. Dan Patrick Kluivert ya kalau misalnya ditanya, udahlah. Berantakan dipegang dia. Jangan lagi deh pokoknya pelatih yang kayak dia. Ya intinya gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi soal yang lain. Ya soal Persib. Sekarang soal Persija, Bang. Ini di luar dugaan. Kita punya 3 prediksi. Ya. 2 benar. Dan itu 2 benarnya tuh detail. Alias skornya benar. Yang Persija ini nih. Karena menurut gua semua orang juga nggak ada yang menyangka, Bang. Jadi kalau sampai ada pengamat bilang bahwa ada yang tahu Semen Padang bisa ngalahin Persija. Karena kalau ngelihat dari kondisi ya, berdasarkan fakta dan segala macam, kemungkinan besar ya, kalaupun misalnya Persija memang di bawah form mainnya, itu paling pertandingan yang berakhir dengan imbang. Yeah. Tapi ternyata Persija benar-benar di bawah form banget ya. Dan gue tidak ngebahas soal wasit ya. Yeah. Karena gue nggak mau ngebahas soal Andre Rosiade. Andre Rosiade itu junior gue di kampus. Jadi pantesan nggak nyebut Pak ya. Biar walaupun juga segala macam dia junior gua di kampus. Iya kan. Dia pernah menjadi sekjen gua ketika gua maju jadi ketua pantesan BEM. Nggak manggil Pak. Iya, ketika gua mau jadi ketua BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus, dia mau jadi sekjen gua gitu loh. Sempat kita berbicara segala macam karena gua dari jurusan, dia dari kerohanian.
Nah, gue nggak ngebahas soal itu karena kita nggak mau masuk ke situnya lah ya, Iya. Bam ya. Tapi dari segi permainannya gitu loh, memang kemarin itu Persija bermain di bawah form banget ya menurut gue. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau di bawah form sih enggak ya, maksudnya Serius gini lu? loh. Satu hal yang ngebuat ini juga akhirnya terbukti kalau Persib ya kalau kita ngebahas dulu tim secara keseluruhan, Persib itu punya kedewasaan baik secara tim sepak bola ataupun bagaimana dia menjalankan liga gitu. Nah, Persija ini belum. Persija ini tim yang bagus. Ya, materi skuad, kedalaman skuad, komposisi pemain ini juga bintang-bintang semua gitu. Cuman sebagai tim dia belum terlalu berpengalaman. Kan di laga tersebut Van Basten emang nggak bisa main kan ya? Dia akumulasi kartu ya. Akumulasi kartu 4 kartu kuning Iya. udah. Tapi dengan memainkan Vigo Dennis dari awal di babak pertama, dia juga masih under 23 kan usianya kan? Belum lah. Vigo bahkan umurnya masih 20. Iya, iya, jadi Karena kan masih dia sangat muda kan? Jebolan Piala Dunia yang 2023 ya? Iya, yang U17 itu kan. 17 yang di Indonesia. Cuman maksudnya ini ngebuktiin Persija sebagai tim tuh belum mature gitu, belum dewasa gitu. Untuk pertandingan wajib menang laga melawan Semen Padang, terlalu berani sih untuk langsung mainin pemain muda. Tapi Vigo di pertandingan sebelumnya kan dia sempat main. Cuman nggak inti kan? Nggak inti. Ya itu bedanya. Main bagus, tapi Bedanya. memang menurut lu, ini dia makanya, maaf ya Bang, gue Ya. potong ya Bang. Berarti menurut lu Mauricio Souza agak naif juga memainkan Agak Vigo naif, agak dari naif. awal. Iya, agak naif. Maksudnya ketika tim belum benar-benar memastikan 3 poin dan langsung memainkan pemain muda di area sentral itu terlalu beresiko. Karena bagi pemain muda main di flank sama main di tengah itu pasti lebih sulit main di tengah. Mau siapapun, even Messi, even Ronaldo itu mengawali karirnya dari area flank dulu kan. Sebelum akhirnya dia shifting ke tengah, ke striker gitu. Nah ini juga kejadian. Vigo Dennis gitu sama Arliansyah kan juga sering main di musim ini. Tapi karena Arliansyah main di flank, Salah, ada yang cover. resikonya lebih kecil. Vigo Dennis main di tengah, apalagi dia gak jadi gelandang bertahan di saat Fabio lebih banyak bantu serangan gitu. Iya bebannya berat gitu. Jadi gue sih nggak menyalahkan Vigo Dennis ya. Ini sih murni kesalahan pelatih dengan terlalu mempercayakan. Walaupun mungkin target dari Marcelo Souza ingin segera mendapatkan gol di awal babak pertama mungkin ya. Bam, jadi kalau lo ngomongin soal kayak begini juga gitu loh, ini ada pengaruhnya nggak Bam? Karena kan gue sempat ngeliat ya di beberapa video-video dan juga di beberapa foto, ada ketegangan tuh antara Maxwell sama Mauricio Souza. Nah, menurut lo ada nggak hubungannya dengan soal ya ada miss ya, karena bagaimanapun juga pelatih itu kan juga bukan dewa gitu, yang pasti juga suatu saat akan salah juga gitu loh. Dan apalagi kan dalam kondisi adjustment in game yang lagi emosi segala, kan ada tuh fotonya, ada videonya. Benar-benar lagi rame ya. Iya. Gue juga sempet lihat. Ya itu ada nggak ya faktor, karena mungkin ada game plan atau juga ada inian yang tidak bisa dijalankan karena mungkin pemain, karena gue ngeliatnya gini, pemain kan kadang yang paling tahu ya dengan kondisi di lapangan seperti apa. Tapi memang juru masaknya kan adalah pelatih yang juga bisa melihat dari luar. Kelebihan pelatih kan bisa melihat dari luar. Kadang pemain juga harus punya pelatih karena kadang kita ngelihat dari dalam kan beda sama kita ngelihat dari luar. Nah itu mungkin ada nggak faktor itu Bang menurut lu? Gue rasa Pak ada faktor itu karena lagi-lagi CV ya, CV Alano Maxwell ini secara pemain ini bintang di Asia di Indonesia bintang, di Brazil pun mereka main di top tier gitu kan, bukan pemain-pemain divisi 2 gitu. Sedangkan Marcelo Souza sebagai pelatih di Brazil pun belum jadi kayak pelatih yang kaliber dikenal tim-tim top tier di sana kan. Jadi mungkin ada efek di sana. Jadi makanya ini penting banget dalam pemilihan pelatih itu. Marcelo Souza untuk taktikal saya rasa bagus, termasuk ketika di Madura gitu. Cuma ketika dia dapat pemain yang egonya tinggi dengan kaliber CV-nya bagus, profilingnya bagus, nah dia juga harus punya kemampuan manajemen yang bagus. Itulah yang dimiliki oleh Bojan Hodak, itulah yang dimiliki oleh Bernardo Tavares. Nah, kayaknya ada miss di area sana saja. Hingga akhirnya ketegangan ini terjadi gitu. Tapi kan itu lebih ke taktikal kayaknya. Masalahnya dari Marcelo Souza di laga itu murni karena terlalu beraninya dalam pemilihan komposisi pemain. Gue ngelihatnya Bam ya, jadi gini, mungkin gue buka aja ya segala macem. Jadi banyak Bam di level pertandingan di Liga 2, Liga 1 gitu ya. Itu kadang pemain itu tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi pemain itu kan
mereka kan saling terkoneksi itu. Iya. Dan kalian mungkin pernah sadar nggak sih ngelihat kalau sebelum pertandingan, makanya kalau gue ngomong selalu bilang, ya ini para pemain melakukan final team briefing. Jadi sebelum mereka tuh berdoa sebelum mulai pertandingan tuh mereka kumpul tuh. Mereka berdoa, mereka ngomong. Biasanya ada kapten atau ada pemain yang dituakan kan ngomong. Dan di situ kadang-kadang Bang, mereka tuh ngomong. Misalnya pelatih pengen mainnya strateginya bicara misalnya A gitu kan. Tapi kadang pemain ini kan ngerasa bahwa ini strategi pelatih si A ini nggak benar. Maksudnya strategi A-nya ini nggak benar nih. Makanya mereka pas lagi ngomong di situ biasanya kapten pemain tuh bilang, udah ya, kita nggak usah dengerin pelatih, kita main sesuai dengan apa yang biasa kita mainin, kita main pakai B aja ya. Tapi mereka nggak ngomong juga ke pelatih karena mereka kan juga menghargai pelatih juga. Ya, walaupun akhirnya, nah ini dia kan kondisinya. Walaupun akhirnya itu kan ada plus dan minusnya. Plusnya, ini gue ngomong untuk pelatihnya terlebih dahulu ya, bukan untuk ngomong ke pemainnya. Kalau hasilnya berhasil, tetap pelatihnya yang dianggap berhasil kan. Tapi kalau gagal, ya pelatihnya juga dianggap gagal juga. Tapi untuk pemain sebenarnya nggak ada kredit poin yang mereka dapatkan. Kalau mereka gagal, yang disalahin adalah pemain. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka berhasil, mereka juga nggak dapat kredit poinnya. Kredit poinnya tetap di pelatih. Tapi asal lo tahu, itu terjadi Bang. Iya, jadi nggak sinkron ya? Iya, karena mereka tuh ngomong, udah ya kita ngomong ini segala macam. Kita main kasus yang gitu banyak berarti ya? Banyak banget Bang. Itu di Liga 1, Liga 2. Ya, makanya gue kan sempat ngomong sama lo, gue bilang kalau gue buka semua omongan gue soal sepak bola Indonesia, bahaya Bang. Pecah nih. Makanya gue kadang-kadang suka pura-pura bego aja kalau lagi ngomong di televisi, karena bahaya. Ini gue hanya spill sedikit aja, tapi hal itu memang terjadi Bang, karena apalagi di tim itu ada pemain yang dituakan sama teman-temannya semua. Mereka lebih dengerin pemainnya dibandingin pelatihnya Bang. Iya, makanya di sepak bola Indonesia khususnya ya, apalagi dengan banyaknya pemain asing, memang kemampuan manajemen, man handling itu fundamental banget. Ya. Pelatih yang bisa bawa timnya juara itu kemampuan manajemen bagus. Simon McManamy, Teko. Ancelotti. Ya itu di Eropa ini di Super League ya. Oh, di Super League. Simon McManamy, Teko, lalu juga Bernardo Tavares, Bojan Hodak. Hank Williams dulu. Ya kejauhan sih gua nggak nonton, cuman bagus ya. Gue juga nggak nonton, gue dengar doang. Apaan lu? Ya maksudnya ini yang ngebuat pada akhirnya gua rasa sih belum ada keseimbangan di sana yang dimiliki oleh Marcelo Souza. Sebagai pelatih yang meracik taktik, ngedrill pemain, ngedrill latihan, bagus. Karena di laga kemarin pun Persija itu punya sekitar 14 attempts ya, percobaan tembakan gitu. Sebagai tim yang hampir 60 menit bermain dengan 10 orang, gua rasa itu jumlah yang bagus juga gitu kan. Tetap bisa mengancam, bahkan sempat bisa cetak gol sebelum akhirnya dianulir gitu. Tapi sayangnya memang riak-riak kecil seperti itu ya, itu yang menunjukin juga si pelatih ini tingkat kedewasaannya ada di level mana gitu. Yaitu gue sih lebih menyoroti komposisi pilihan pemain sebenarnya di kemarin itu. Di posisi itu sebenarnya gitu. Maksudnya kalau Persija tanpa mindset full attack aja di laga itu, dia bakal menang kok. Orang tanpa full attack. Iya. Jadi menurut lo kemarin itu full attack? Iya, awalnya komposisi awalnya itu full attack. Dengan mainin Doni di kiri, Tubarao di kanan, kan Jordi sama Rizky Ridho yang juga sering naik tinggi ke atas kan. Iya. Itu tuh full attack banget gitu. Tapi agak naif karena pemain yang memiliki tugas besar untuk bisa menjaga kedalaman justru pemain muda gitu. Vigo. Dan kita ini nggak nyalain Vigo ya. Nggak nyalain Vigo. Itu beban bagi Vigo lah. Karena dia itu tadi itu kan yang sering kita bilang ya. Kalau lu main di posisi striker, lu salah, aman. Lu memang nggak mencetak gol, tapi lu tidak membuat tim lu kebobolan. Benar. Lu main di posisi bek kanan, lu bek kiri, winger, aman. Karena lu masih salah, masih bisa ada yang cover lu. Sebagai gelandang bertahan, sebagai stopper, sebagai kiper, lu salah, selesai udah. Sergio Ramos itu di awal kemunculannya bek kanan dia. Iya. Sebelum akhirnya jago banget jadi center back tuh sebelumnya bek kanan. Betul. Karena emang itu sesusah. Ya kayak si Thuram aslinya bek kanan, terus tiba-tiba jadi jago jadi center back. Sesusah itu memang untuk main di area sentral gitu. Dan mainin Vigo di tengah ini analoginya seperti Southgate milih Bukayo Saka sebagai penendang terakhir melawan Italia di final Euro gitu. Kan itu aneh gitu ya. Waktu itu Saka umur berapa ya? 19 tahun kan? 19 pada saat itu ya? Itu musim pertama di Arsenal kalau nggak salah ya, atau musim keduanya gitu. Jadi aneh aja pemain muda dikasih tanggung jawab yang over tuh gila juga. Makanya
Ya itu jadi titik lemah yang pinter banget diincar sama Dejan Antonik. Tapi lu tahu nggak Bukayo Saka tuh pernah ke Indonesia, pernah main di Bali waktu itu yang turnamen yang Indonesian All Star, main lawan Inter Milan, lawan Arsenal. Oh dia pernah ya? Pernah main waktu itu lawan Irfan Johari yang turnamen internasional itu. Dan itu Bukayo Saka tuh datang. Umurnya masih berapa? 17 apa segala macam. Gitu. Tapi Bukayo Saka pemain biasa aja sih. Oh nggak boleh gitu, jago lah bang. Ya jago tapi ya udahlah jago doang gitu. Jago doang. Serius lu? Dengan Yildiz kemana-mana. Siapa? Yildiz. Wih, ngomongnya terlalu ini banget segala macam. Nggak boleh gitulah bang ya. Masih bagusan apa namanya Salimakers. Itu top. Ya atau apa namanya siapa lagi? Pemain Salimakers siapa lagi? Pemain yang ini Rabiot lah ya. Jen Peters Hauge dulu. pemain yang nggak jelas ya kan, segala macam pemain yang nggak jelas gitu loh. Yang aduh, ada tuh satu pemain tuh yang dari apa namanya Spanyol yang main di Milan, kacau banget tuh dulu, yang main di sempat di Villarreal apa di mana ya? Oh ini Denis Suarez ya Pak? Sami Casilejo. Ini JDT Legend itu kan? Iya Casilejo ya, itu sampai kalau Milan bilang cengcoran. Milan sih bilang itu kacau banget tuh pemain itu. Ya. Tapi jelas Bam ya, menurut lu dari pertandingan itu akhirnya ya, kita juga memang harus mengakui bahwa strategi Spain Partey juga bagus ya. Bagus. Mereka main sabar, nunggu, semua segala macam, pas tuh strateginya, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan poin yang menurut gue sangat berharga banget. Karena dengan kemenangan itu, membuat poinnya ya sama Madura ya, sama PSV kan jadi deket Bam. Iya, karena dia keluar dari ini ya, iya, dari belum, zona merah. Masih zona merah, 10 poin. Tapi sama PSV jadi tinggal 2 poin. Oh iya. Dan Madura kemarin ketahan, jadi akhirnya tinggal 4 poin. Jadi benar. hidup lagi nih Semen Padang gitu loh Bang. Apalagi kemarin Persijap main imbang lawan PSM ya. Iya, makanya jadi, kayak gitu. Ini momentum yang bagus bagi Semen Padang sih. Betul. Jadi memang akhirnya persaingan jadi begitu rapat lagi nih antara Persik, Madura, Biak, Semen Padang, Persijap sama Persis Solo. Nah, itu kan tadi kita bicara soal Persija lawan Persija. Borneo juga belum bisa kembali nih Bang. Ya. Belum bisa kembali, dan memang di pertandingan kemarin juga Persebaya sih memang ya di tangan pelatih Shin luar biasa sih. Jadi memang pelatih Shin itu berhasil merubah permainan dari Persebaya Surabaya, dan pemain semua bermain dengan sangat enak gitu, nggak ada beban. Dan Malik di tangan pelatih Shin jadi keluar lagi kemampuannya gitu loh, Bam. Dan apa ya? Gua rasa sih makanya aneh banget pemilihan Eduardo di momen sebelumnya tuh ya. Coach Eduardo. Iya, Coach Eduardo tuh. Wah, itu. Maksudnya, kok bisa sih manajemen Persebaya jadi dia gitu? Kan di episode sebelumnya udah gue bahas kenapa pemilihan Coach Eduardo, karena manajemen melihat Coach Eduardo menganalisis pertandingan musim lalu, kenapa Persebaya seperti apa, bagus, makanya manajemennya terpikat. Nah, kalau memang bagus ya gitu, memang dia harusnya jadi komentator aja ya. Iya kan, dia dong sebagai analisis, sebagai pandit ya kan. Ya, Coach Shin di laga kemarin tuh nerapin taktik yang sederhana tapi mudah dipahami oleh para pemain. Memang defense Persebaya juga sebenarnya nggak terlalu rapat-rapat amat ya. Cuman ketika menyerang polanya lebih terbentuk aja gitu. Karena Borneo nggak main jelek loh. Borneo bagus banget. Tapi Persebayanya juga main bagus banget. Sama satu lagi, menurut lo, ya menurut gua ya, man of the match dari pertandingan itu siapa Bang? Adalah Nazmi, wasit dari Malaysia. Gue jarang-jarang muji wasit, tapi wasit Muhammad Nazmi ini adalah wasit yang membuat pertandingan itu jadi enak ditonton. Wasit waktu efektifnya nggak terlalu banyak. Akhirnya kan omongan gue di live ini kan langsung deh omongan gue itu kan biasanya suka di beo-beoin di akun-akun. Wah, ini adalah wasit yang membuat pertandingan jadi waktu efektifnya bagus, dan dia adalah wasit yang kalau nggak pertandingan folding nggak berat-berat banget sama dia dimin aja, apalagi advantage sama dia dimin aja. Jadi terus dia mengambil keputusan apapun juga nggak pakai VAR. VAR tuh kemarin nggak ada gunanya. Nah itulah wasitnya sebenarnya kan kayak gitu. Wah, VAR itu kan penunjang, bukan VAR malah menjadi yang pertama untuk merubah segala-galanya. Jangan tergantung ke VAR kan. Keceplosan. Cuman wasit di kemarin gue ngelihatnya juga banyak momen yang dia tahu kalau misalnya ada pemain yang pura-pura cedera, ya udah dia play on aja gitu kan. Akhirnya bangun sendiri kan pemainnya kan. Iya, benar. Dan itu ngebuat laga tidak banyak terhenti. Itu bagus banget sih. Dan salah satu pertandingan yang menurut gua sih terbaik di pekan kemarin tuh yaitu Borneo lawan Persebaya. Iya, setelah itu adalah Madura lawan Arema, wasitnya Nazmi juga, dan sama. Iya, benar. Dia bukan berarti tanpa kartu. Kemarin tuh ada ngeluarin 2 kartu, sebelumnya juga ngeluarin, tapi itu adalah on point semua gitu loh. Dan dia satu lagi Bam,
Dia memimpin pertandingan tuh kayak dia tuh tahu dia tuh menguasai jalannya pertandingan. Nggak yang dengan tegang, ketawa-ketawa, tapi dia tahu. Dan ini menurut Dan gue ngebuat para pemain juga jadi nggak banyak protes kan. nggak banyak pada akhirnya, protes, nggak ada yang protes karena dia tahu gitu karismanya ada dan akhirnya itu membuat pertandingan jadi seru. Ya. Dan Pak ya suka nggak suka memang wasit yang kayak gini nih harus banyak nih karena kan juga I-League lagi mempermanenkan wasit Yudai kan dari Jepang sebagai untuk bisa memimpin jalan pertandingan. Bahkan wasit ini sudah dikasih tahu nih kalimat-kalimat pemain-pemain, kalimat-kalimat bahasa-bahasa umpatan lokal ya seperti seperti ya itu dia udah dikasih tahu biar kalau wasit ngumpat pakai bahasa lokal dia udah tahu gitu loh. Dan menurut gua ya kita berharap ya ada transfer knowledge yang seperti ini gitu loh. Ya harusnya jadi cambukan juga sih bagi wasit-wasit lain yang ada di Indonesia ya. Kualitas juga harus ngejar gitu karena ya kalau wasitnya jelek pertandingannya juga bakal jelek gitu. Betul sekali. Tapi memang di pertandingan kemarin akhirnya Borneo masih ya itu tadi ya Bang. Kalau satu-satunya kegagalan Persebaya di laga kemarin adalah gagal mematikan pemain terbaik yang dimiliki oleh Borneo, Peralta. Peralta gila banget di laga kemarin. Yang kemarin lo bilang dan dia kemarin itu kan dijaga sama Catur ya. Catur juga nggak jelek banget. Cuman nggak bisa matiin gitu. Cuman memang tapi menurut gua kemarin itu kan Catur dibantu sama Galih Freitas juga ya. Untuk di double sama tapi yang Peralta memang lebih mainnya emang gila banget sih Bang. Sama Sadia Nugraha kan maksudnya Sadida untuk mematikan Peralta tuh nggak bisa satu lawan dua harus sistem gitu. Harus double team. Sistemnya Persebaya tuh gagal untuk meredam hal itu hingga akhirnya hampir aja Borneo yang menang untung aja tuh Malik Rizaldi itu kan. Betul, makanya Malik Rizaldi sekarang di eranya pelatih ini hidup lagi. Sebelumnya di coach itu waduh nggak bisa manfaatin, nggak bisa tahu cara maininnya Malik Rizaldi gitu. Malik Rizaldi waktu di bawah R2 pernah main jadi wingback kanan. Maksudnya lu gua punya pemain jago di depan ngapain ditaruh di wingback gitu kan karena untuk mengakomodir pemain-pemain lain gitu. Samu Casilejo ya tadi kita bahas itu kan winger seperti main di bek kanan di AC Milan. Ya dia mah di mana aja jelek gitu. Enggak kalau dia yang penting di mana aja gua udah enggak apa-apa yang penting main. Ya itulah. Tapi yang jelas ya Bam ya Borneo ini harus memperbaiki kondisi mental mereka ya karena tiga pertandingan gagal menang ya ini udah mulai juga harus. Menurut lo apa Bam yang menjadi kendala dari Borneo akhirnya mereka belum bisa karena ini menurut gue harus segera diatasi gitu. Gue ngerasa lini tengahnya tinggal 3 poin soalnya sekarang jaraknya. Lini tengahnya kurang apa ya? Dan Rivaldo cedera kemarin. Kurang mature gitu. Ya lu punya apa pemain-pemain yang lu pilih sekarang sih Villa bagus terus juga masih punya Kehirose dan lain-lain cuman kurang tangguh aja gitu. Bayangin kalau Borneo punya double pivot seperti Van Basten dan Fabio. Itu bakal gila tuh tim. Kan sebenarnya Kehirose itu sama Rivaldo. Ya, cuman kan Kehirose itu oke gitu. Dia box to box oke. Cuman kontrol area tengahnya itu kurang gitu menurut gue sih. Itu terlalu ngebebanin ke Rivaldo kemarin. Mak Pahan juga cedera kan pada akhirnya kan. Jadi lagi-lagi untuk tim yang kompet untuk juara pemain yang ngontrol di lapangan tengah itu emang harus pemain mature. Itulah yang membuat Persib tetap bakal lebih difavoritkan. Lu punya harus punya Andrea Pirlo gitu. Iya, punya pemain-pemain yang dewasa tahu caranya untuk bisa kendaliin tempo, ritme gitu kan, ngebangun tempo, ngebangun motivasi di atas lapangan, jaga intensitas itu tuh penting banget sih untuk sepak bola Indonesia. Itulah ya bagaimana cenayang Mang Ibam memberikan kuliah SKS 3, SKS-nya tentunya di ini dewa cenayangnya ini nih. Enggak lah. Kita mah hanya mengeluarkan apa yang ada di isi kepala aja, Bang. Gua nggak mau kita juga terlalu terlalu gampang untuk dibilang tidak mengerti sesuatu, tapi juga gue juga tidak mau kita juga dibilang terlalu mengerti, enggak lah. Ya, biasa aja. Porsinya pas aja. Ya. Karena yang pas itu yang paling keren. Benar. Ya. Ini mah pasben keren. Makanya kan yang pas itu keren, pasben keren. Kesepian. Iya, pokoknya pas-pas itu keren. Netral, dia kan pas tuh, keren. Ya. Pokoknya pas itu keren. Ya, ini mah semuanya juga bisa dipelajari sama teman-teman kok. Teman-teman yang nonton ya, asal mau belajar aja. Terus sama jangan ngerasa pintar sendiri. Itu aja. Jadi kalau saran dari gua buat orang-orang nanti akan ada satu episode ya, gue pengen berbagi lah bagaimana cara menjadi how to be a good presenter ya. Ya ini. Oke nggak? Oke lah. Itu bagian lo sendiri itu yang enggak lah, sama lu juga segala macam. Jadi gue kan kasih tahu lah karena
gua kan juga pengen ngajarin, bukan ngajarin, membagi ilmu gua biar supaya nanti lahir ibam-ibam baru di dunia persaudaraan Indonesia, ya kan, cenayang-cenayang top ini. Ya, jadi Gila. jadi pengen gua bagi lah semua segala macam. Yang paling penting adalah satu hal yang paling penting ya, yang bisa gua kasih tahu sekarang, jangan pernah merasa puas diri, jangan pernah merasa bahwa pinter lah. Ya, Kita harus tetap haus dengan informasi, harus dengan knowledge. Jadi biar tambah satu lagi ya down to earth. Ilmu tadi aja. Top. Itu dia. Jadi buat teman-teman semua, ini dia ya. Episode kali ini panjang nih, tapi nggak apa-apa ya, karena memang ngobrolnya seru, Bab. Iya. Nggak bisa dibatasin. Inilah episode ke-23 ya. Yes. Di komentari buat teman-teman, terima kasih buat subs-nya, terima kasih juga buat komentarnya. Sekali lagi ya, kalau komentarnya sopan, kita juga segan ya. Tapi kalau komentar yang gitu-gitu, aduh, udahlah gitu loh. Udah nggak zamannya lagi lah komentar-komentar kayak gitu semua segala macam gitu loh. Jadi Banyak yang support, banyak kok. iya, banyak, lebih banyak yang support, tapi kan ada aja tetap gitu loh yang caper-caper gitu. Biarin aja lah. Iya, makanya kayak gitu ya. Aja. Ya, yang jelas sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.